Kau cuma lihat sisi glamorku, katanya, tapi kau tidak tahu betapa kesepiannya aku. Aku berjuang mati-matian untuk merubah nasib, tapi pada akhirnya aku tetap bukan siapa-siapa. Orang kulit putih tak mau menerimaku, orang kulit hitam pun tidak menerimaku. Sampai detik ini, aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Aku bahkan tak tahu apakah aku bisa dianggap sebagai seorang pria sejati. Barulah saat itu Tony benar-benar memahami betapa sulitnya posisi Shirley. Namun ia pun merasa tak berdaya, karena ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan bertarung. Setelah hujan deras mereda, emosi mereka pun mulai tenang. Mereka terus menyetir hingga larut malam, dan akhirnya menemukan sebuah penginapan kumuh yang bersedia menerima tamu berkulit hitam. Malam itu, untuk pertama kalinya Tony dan Shirley menginap di tempat yang sama. Kini, Tony sudah bisa menulis surat sendiri tanpa bantuan Shirley. Meskipun masih agak kaku, suratnya sudah bisa dibaca. Saat mengetahui bahwa Shirley punya seorang adik kandung yang sudah lama tidak dihubungi, Tony menyarankannya untuk menulis surat, karena banyak orang di dunia ini sebenarnya kesepian hanya karena takut mengambil langkah pertama. Meski Shirley mengatakan jangan ikut campur urusan orang lain, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa dia tersentuh. Keesokan harinya mereka akhirnya tiba di kota terakhir dalam tur panjang mereka. Awalnya, manajer hotel menyambut mereka dengan ramah, bahkan menyuruh mereka parkir tepat di depan pintu, katanya sebagai bentuk perlakuan khusus untuk tamu VIP. Namun tak lama setelah itu, mereka justru dibawa masuk lewat pintu belakang dan diarahkan ke sebuah ruang sempit di samping dapur, yang katanya ruang istirahat khusus. Melihat ruangan yang bahkan tidak layak disebut tempat beristirahat itu, Shirley dan Tony hanya bisa saling pandang dan tersenyum pahit. Mereka sepakat untuk tidak memprotes apapun, demi menutup tur dengan baik. Karena Shirley harus berganti pakaian, Tony lebih dulu pergi ke restoran untuk makan. Tak lama, dua rekan musik mereka pun tiba dan bergabung dengannya. Dalam obrolan ringan, mereka kembali menyinggung soal ruang istirahat sempit itu.